Bang, aku mau nanya bang, kalau seandainya abang jadi kadis pariwisata gimana bang? Apa? Kalau seandainya abang yang jadi kadis pariwisata, apa grand plan abang? Ini kita anda aja dulu. Iya. Siapa tahu besok tiba-tiba doa muncul, kuno. Ada event apa? Oh, ada event misalnya nyale. Kita namain dia bubble event. Artinya apa? Semua yang dilakukan, semua dikreasikan terkait aktivitas layanan berwisata ketika pandemi dilakukan dengan konsep bubble itu. Artinya kita berdampingan dengan COVID-19 ini. COVID ini tidak ada yang tahu pasti dia akan berakhir. Yang pasti kita tahu adalah ekonomi harus berjalan. Yang pasti kita tahu ketika ekonomi tidak berjalan itu berdampak kepada masyarakat, ya, kepada kesejahteraan masyarakat, kehidupan masyarakat. Dan yang pasti kita tahu kita bisa sudah ada protokolnya untuk bisa kita berdampingan dengan COVID-19. Imaji TV, kali ini bersama seorang yang disebut pakar dalam pariwisata, which is orang ini salah satu orang yang aku tunggu-tunggu untuk memberikan wawasan yang luas ke dalam menangkap ilmu pribadi terutama ya. Taufan Rahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita udah menerapkan prokes ya. Bang Taufan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita pernah ngobrol sebelumnya. Betul. Kita pernah ngobrol sebelumnya secara antusias sampai satu kita bahas buku abang yang destinasi wisata. Protokol destinasi. Protokol, iya betul sekali. Betul. Dan sekarang dari waktu itu sekarang udah berapa bulan ya? Mungkin ada sekitar 6 bulan deh. Oh, udah lama sekali. Alhamdulillah. Gila. Dan sekarang Imaji TV kalian akan melihat sesuatu yang sangat berbeda dari seorang Taufan Rahmadi. Bedanya? Kali ini kita akan bertanya habis-habisan sama Taufan Rahmadi. Jadi aku panggil abang aja. Ya, siap. Ya, bang. Jadi seperti biasa bang. Abang selama ini dikenal sebagai seorang pakar, pakar pariwisata. Masya Allah. Bagaimana kata pakar ini di benak abang sebenarnya? Gini, saya itu sebenarnya merasa masih belum jadi pakar itu karena justru saya masih banyak belajar dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat semuanya. Sehingga ketika banyak orang mengatakan pakar tuh saya takut gitu. Beban moral takut gitu. Ya, takut gitu. Ya, jadi bagi saya paling penting adalah bahwa manusia kan tidak pernah berhenti untuk belajar. Yeah. Manusia tidak pernah berhenti untuk selalu dia melihat, mendengar gitu kan. Baik. Ya, karena itu saya lebih mendudukkan diri saya itu sebagai orang yang memang memiliki passion terkait pariwisata misalnya. Lalu saya belajar, kalau saya tidak tahu, saya tanya kepada senior-senior saya, kepada sahabat-sahabat saya, dan kepada adik-adik saya, termasuk kepada Reza ya. Jadi teman diskusi semua, teman diskusi seperti itulah. Yeah. Jadi pakar bagi saya justru tidak berani saya mendudukkan diri seperti itu. Gitu. Abang selama ini kan dikenal sebagai putra daerah. Ya. Putra daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa. Masya Allah. Iya. Jadi bagaimana abang melihat pariwisata Lombok saat ini, terutama di masa-masa pandemi? Ya. Ini terkait dengan buku yang abang tulis sendiri. Ya. Itu sebenarnya luar biasa. Silakan, Bang. Ya, kalau masalah pariwisata di tengah pandemi sih sebenarnya bukan hanya di Lombok aja. Jadi kita bicara secara nasional, secara global, di mana-mana merasakan dampak itu, terpuruk semuanya. Tapi selalu saja ada sisi terang ya, sisi semangat, sisi optimisme dari setiap kali ada tantangan di dalam kehidupan, termasuk di dalam pariwisata ini. Lombok bagi saya adalah karunia yang tidak pernah habisnya untuk dieksplor. Lombok bagi saya adalah kampung halaman, bukan hanya untuk kita di sini, tapi kampung halaman buat semua yang memang merindukan kedamaian, merindukan kesejukan, ya, merindukan bahwa ketika dia berada di pulau ini, dia merasakan mahakarya Tuhan itu demikian dekatnya, sehingga dia semakin bisa bersyukur, ya. Nah, jadi kalau mau tentang pandemi, saya pikir ya pandemi tetap berjalan, pandemi tetap menjadi sesuatu yang menjadi kewaspadaan kita, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu melalui pariwisata. Luar biasa ya. Ya. Tapi bagaimana abang melihat pariwisata di Lombok sendiri? Maksudnya sudah sampai mana pariwisata kita, baik dari pelayanan, baik dari SDA-nya, baik dari SDM-nya. Maksudku dengan pejabat-pejabat yang sekarang ada di sana. Oh, oke. Bagaimana abang melihat kinerja sehingga dunia pariwisata bisa dikatakan oke banget gitu? Saya alhamdulillah sejak tahun 2014 sampai sekarang itu
saya melihat bahwa sebenarnya Lombok, Sumbawa, NTB secara keseluruhan itu sudah semakin maju ya. Boleh saya katakan kita punya grade itu kan sudah bukan lagi berbicara sebagai destinasi pilihan, tapi sudah menjadi destinasi utama, terlebih menjadi destinasi super prioritas. Ini kan pencapaian yang sangat luar biasa. Momentumnya adalah ketika kita di tahun 2015 itu mendapatkan penghargaan dunia wisata halal. Ini kan sesuatu leverage daya ungkit bagi kita semuanya, dan itu berdampak kepada semua aspek. Jadi Lombok dengan prestasinya itu bisa memberikan efek bola salju kepada daerah-daerah lain untuk melakukan hal-hal serupa, terutama terkait daripada branding pariwisata mereka. Ya, kalau ada kekurangan-kekurangan itu wajar, yaitu seiring dengan waktu. Tapi yang paling penting adalah kita melihat terkait isu pariwisata di Lombok itu termasuk hal-hal yang sangat sensitif. Artinya sensitif apa? Pride-ness kita ketika disinggung dengan pariwisata, langsung gitu ya kan? Ya, jadi artinya kalau saya katakan selain tentunya isu agama, isu segala macam ya, pariwisata itu kita tuh merasa, wah, this is my homeland. The most beautiful island is my homeland. Ya semua. Jadi semua yang terbaik itu ada di daerah kita, misalnya begitu. Ya. Tapi kembali bahwa pariwisata menjadi nasionalisme kita di dalam apa? Di dalam kita bisa membanggakan apa yang menjadi culture kita, menjadi budaya kita, menjadi keindahan alam kita, bagaimana kita berperilaku gitu. Ya. Kurang lebih biasa. Ya, kita terus bergerak dan menyempurnakan itu. Ya, bicara soal 2014 dan sehingga 2014. Sehingga Lombok mendapatkan saat itu di 2015 penghargaan the worst destinasi the world best halal tourism destination. Iya, benar. Itu pure kerja keras Abang di tim 9 saat itu? No. Sebenarnya itu kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng. Jadi pada saat itu kita diskusi sama Pak Gubernur, TGB pada saat itu. Dan salah satu amanah ketika saya diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Badan Promosi adalah bagaimana memberikan diferensiasi branding, khususnya wisata halal pada Lombok. Nah, lalu kita bersama-sama sama kawan-kawan, kita formulasikan strategi marketingnya pada saat itu, strategi promotionnya, tourism marketingnya. Alhamdulillah. Jadi Allah yang bantu, Lombok bisa mendapatkan penghargaan dunia itu dari Abu Dhabi. Itu luar biasa banget ya. Itu benar-benar sampai ke nasional banget. Internasional. Iya, maksudnya untuk nasional dulu nih. Untuk nasional dulu nih, anak-anak muda saat itu bangga banget. Lombok sudah bisa sepena. Perwakilan Indonesia deh. Itunya kan sebuah pride-ness yang sangat luar biasa banget dan jarang dirasakan, kan? Kita tahu orang Indonesia tuh ada yang overproud kadang-kadang ya. Nggak masalah kalau overproudnya kadang-kadang di sini gitu loh. Ini udah hal yang patut dibanggakan dan ini sangat menarik sekali. Oke, di tim 9 saat itu tim 10 saat itu masih waktu meraih penghargaan itu saya masih jadi ketua badan promosi. Belum masuk di tim 10. Oke. Berarti saat itu ada makhluk datang. Sorry. Oh dia. Ada promosi datang. Ya, terus telat memang. Tapi Bang Tovan, ini di-cut ya. Enggak apa-apa. Santai aja. Bang Tovan, Abang kan sudah membuat satu achievement yang sangat menarik. Bahkan dua tuh penghargaannya ya, benar nggak sih? Kenapa Abang tidak kembali into ke sana gitu loh? Kembali maksudnya? Maksudnya kenapa tidak kembali into ke sana sehingga kita mendapatkan banyak penghargaan lagi? Kenapa stuck di sana saja gitu kan? Gini, pada saat saya jadi ketua badan promosi, kemudian tahun 2015 mendapatkan penghargaan, 2014 jadi ketua badan promosi, 2015 mendapatkan penghargaan, 2016 saya diminta oleh Pak Menteri Pariwisata, Bapak Arif Yahya, menjadi anggota tim percepatan 10 destinasi pariwisata prioritas, sekaligus juga PIC Mandalika. Nah, sebenarnya tidak stuck karena saya berpikir begini, ketika saya diminta oleh Pak Menteri, itu menurut saya ada sebuah opportunity. Opportunity untuk apa? Untuk kita bisa lebih memiliki ruang lebih powerful begitu untuk bisa apa? Untuk bisa mensupport daerah begitu, ya kan? Ya tinggal kita melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan alhamdulillah kalian bisa lihat sekarang bahwa ternyata bukan hanya Lombok tapi Mandalika pun menjadi destinasi super prioritas gitu. Iya, super prioritas ya. Iya. Oke, tadi Abang sempat menyentil soal perilaku. Perilaku di destinasi tersendiri gitu kan. Anda khawatir tidak dengan SDM kita di Lombok, di mana SDM kita masih dikatakan jauh sekali, apalagi dengan event kelas dunia seperti sekarang ini. Optimisme Abang untuk MotoGP ke depan tuh bagaimana Bang dengan SDM yang sekarang kita miliki? Gini, kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, tentunya banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan.
bukan saja bicara SDM, tapi juga bicara tentang amenitas lain, seperti juga kamar dan lain sebagainya ya, infrastruktur jalan, aksesibilitas, itu harus betul-betul diperhatikan, segera untuk dipersiapkan begitu ya. Nah, SDM sendiri saya pikir kita harus kerja keras ya. Kita harus mempersiapkan bahwa menghandle 100.000 potensial spectators. Ya, artinya kalau spectators itu adalah mereka yang akan menonton MotoGP, itu antara 100 sampai 150.000 diperkirakan akan tumpah ruah di pulau kita ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau ada acara-acara tradisional aja, acara-acara lokal saja itu sudah macet di sana. Betul. Nah, ini bisa bayangkan bisa satu Pulau Lombok macet ya. Betul. Bagaimana crowd-nya gitu ya. Nah, ini harus menjadi PR bagi kita. Waktu terus berjalan begitu. Yang paling dekat ini justru ada nih sebagai test case kita. Itu adalah World Superbike, ya kan? World Superbike itu juga tidak kalah event yang akbar juga, karena dia itu di bulan November 2021. Sekarang ini let's say sekitar 120 hari lagi. Iya, benar. Ya, 120 hari lagi ini tidak bisa main-main. Kita semuanya masih harus segera berbenah gitu ya. Jangan dianggap enteng gitu. Betul. Nah, oleh karena itu saya senang dengan kondisi saat ini bahwa Pak Gubernur ataupun Bapak Kepala Dinas, terlebih sekarang hubungan kita dengan Pak Menteri, Mas Menteri itu sangat erat sekali. Betul. Sehingga kami terus berkoordinasi secara simultan. Malah terakhir kemarin kami bersama Pak Menteri melakukan dengan kawan-kawan stakeholder pariwisata juga melakukan rakor Superbike, membahas itu. Salah satu amanah yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah ketika Pak Menteri mengatakan bagaimana kita semua harus berkolaborasi, ya bersinergi untuk menyukseskan Superbike ini. Superbike ini bukannya milik ITDC, Superbike ini bukannya milik Lombok saja, tapi ini milik Indonesia yang harus sama-sama kita sukseskan. Dan concern sekali Pak Menteri terkait itu. Dan alhamdulillah Pak Kadisnya sekarang juga respon sekali. Terus Pak Gubernur juga memberikan atensi yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang Kadisnya baru ya? Iya, Kadisnya baru. Ya. Dan saya skip loh, saya bahkan nggak tahu kalau sudah diganti gitu. Ya, dia baru 2 bulan diganti. Berarti baru ya? Ya. Pernah saya baca Bang di salah satu portal berita di Lombok, itu ada satu buah berita yang cukup mengundang emosi netizen. Oh, iya. Beritanya kayak begini. Pembukaan pengumuman Marshall untuk MotoGP itu tidak diumumkan. Oke. Ini siapa yang bertanggung jawab kira-kira untuk ini? Ya, artinya Marshall itu tanggung jawabnya adalah ITDC ya, karena dia mereka yang memiliki. Saya kemarin juga sempat diskusi dengan kawan-kawan yang pemuda, kawan pemuda dari Lombok Tengah waktu itu dengan kelompok Karang Taruna di Kecamatan Pujut pada saat itu. Memang itu yang menjadi harapan mereka. Harapan mereka itu adalah agar ada transparansi, ada fairness, ada keterbukaan, ada inklusivitas. Artinya inklusivitas itu jangan mereka memilih hanya orang-orang itu saja gitu. Mereka terbuka untuk putra-putra daerah gitu. Sehingga apa? Sehingga masalah Marshall dan masalah potensi pekerjaan lain yang bisa muncul pada saat MotoGP ataupun Superbike ini benar-benar menjadi prioritas itu adalah putra daerah yang ada di sana begitu. Sehingga mereka tidak jadi penonton gitu. Dan ini harus terus dikawal agar kemajuan pariwisata itu berdampak kepada masyarakat sekitar. Di satu sisi warga setempat atau putra daerah di sana itu menginginkan agar mereka bisa involve di situ. Ya, betul. Tetapi ini mengingat soal SDM kembali, which is mereka di mana harus pandai berbahasa, komunikatif, dan mereka punya life skill yang betul-betul mumpuni untuk MotoGP. Apalagi ini event dunia, nggak sembarangan dong. Betul. Nah, jadi artinya ketika untuk di awal mulai, artinya kan kita tidak bisa gunakan orang-orang ini. Iya. Saya termasuk orang yang berpendapat gini, manusia itu bisa dibentuk. Betul. Manusia itu bisa diberikan edukasi. Ya, tergantung sekarang mau atau tidak kita bersama-sama memahami itu. Mau atau tidak mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki otoritas itu mau melakukan itu, ya. Kawan-kawan di Lombok Tengah itu menurut saya itu adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka pemuda-pemuda yang mau belajar. Jadi semangat mereka itu tinggi. Kalaupun ada 1-2 yang memang merasakan memiliki visi yang berbeda, itu tidak apa-apa gitu. Itu belajar di mana-mana juga seperti itu gitu. Tetapi ini ada mayoritas yang berpikir bahwa mereka tuh ingin maju dan ruang untuk maju itu mereka merasa dibatasi. Dan menurut saya ini perlu untuk selalu digedor, disampaikan kepada ITDC, kepada MGPA, kepada para pemangku kebijakan untuk memahami bahwa ini adalah saatnya kita berkolaborasi dan ini adalah saatnya kita memberi ruang kepada kawan-kawan anak-anak muda untuk berkreasi di ajang event internasional ini. Gitu. Tapi di lapangan kadang-kadang berbeda interpretasinya, Bang. Maksudku seperti ini. Jadi ketika di lapangan membutuhkan benar-benar manpower yang sedia langsung bisa ready gitu kan.
itu kan diharuskan. Tapi ketika mereka menuntut untuk ini, artinya kan butuh persiapan panjang untuk pendidikannya belum, ininya belum. Itu saya katakan bahwa di situ semua ada kategorinya. Kategori. Yang mereka tuntut ini kan adalah fairness, keterbukaan. Kalau memang mereka, ya kan itu masalahnya. Selama ini kan ditutup-tutupi, ruang-ruang itu kan ditutupi. Berarti ya sekarang janganlah. Kita misalnya sekarang dudukkan aja pada proporsionalnya, porsinya. Kalau memang ada yang ahlinya di bidang A, ya udah, kita berikan kesempatan di bidang A. Ya, ahli di bidang B, kasihkan bilang B. Saya pikir ketika dia dijelaskan dengan baik-baik, komunikasi dengan baik-baik, itu mereka bisa itu pasti akan bisa diterima ya. Iya. Itu sangat terbuka sekali. Iya, kan ada kriterianya. Tidak mungkin kalau kita mau naik pesawat terus yang jadi pilotnya bukan orang yang ahli yang jadi pilot ya, nggak mungkin lah, ya kan? Mereka pasti paham itulah. Makanya kan banyak kemarin sampai muncul meme-meme gitu kan, sampai komen-komen sarkas, apalagi sekarang di Lombok Tengah tadi banyak keributan gitu kan. Yang sekarang lagi happening ini kan ada keributan di beberapa desa gitu. Banyak yang nyentuh, wah ini loh karakter orang yang bakal ditaruh MotoGP ya. Jadi hal-hal seperti itu yang masih diperdebatkan di kalangan. Inilah makanya saya katakan bahwa pariwisata itu tidak bisa dibangun oleh sendiri-sendiri. Dia harus dibangun oleh sinergi daripada semua unsur pentahelik. Jadi kita memahami masyarakat ketika ada geliat, ada sesuatu yang menimbulkan kegelisahan. Di sini perannya adalah tokoh masyarakat itu hadir, ya mengedukasi lah, mempersiapkan awik-awik desa, ya para perangkat desa, ya sama-sama memahami bahwa ketika ada sesuatu yang potensi untuk menimbulkan keresahan, ya segera dipadamkan. Gitu. Bang, aku mau nanya bang, kalau seandainya abang jadi kadis pariwisata gimana bang? Apa? Kalau seandainya abang yang jadi kadis pariwisata, apa grand plan abang? Ini kita berandai-andai aja dulu. Siapa tahu besok tiba-tiba doa muncul. Kuno. Pertama saya tidak ada pemikiran tentang jadi kepala dinas. Nggak ada. Jadi ini pertanyaan. Nggak ada jadi kepala dinas. Pikir kepala dinas itu nggak ada pikir. Yang saya pikir adalah bagaimana saya merasa terhormat sekali ketika sebagai putra daerah itu memberikan kontribusi pemikiran kepada pariwisata di daerah ini, ya. Nah, jadi kalau pertanyaan udah jadi kepala dinas, saya malah. Ini kita berandai-andai bang. Oh berandai-andai, oke. Karena aku tahu abang tuh orangnya cukup visioner. Abang punya gagasan yang cukup luar biasa. Ide-ide abang tuh sangat brilian, apalagi diaplikasikan. Cuma hanya kalau kita tidak berada di poin itu kan kita tidak bisa mengaplikasikan. Ya, jadi yang akan saya jawab adalah kalau saya sebagai putra daerah, ya, sebagai orang yang peduli pariwisata, saya akan katakan bahwa saatnya bagi kita nih, ya, pertama, ya, sudah pariwisata itu dibangun dengan kebersamaan. Udah bareng-bareng nih kita urung rembuk. Reza punya apa, saya punya apa. Kan kita nih sekarang dalam keadaan serba terpuruk ya. Orang yang punya travel, orang yang punya hotel, guide semua segala macam kan lagi sedang susah nih sekarang. Ya. Nah, kalau semuanya susah, kalau jalan sendiri-sendiri, kita tidak bisa akan survive. Tapi kalau kita bareng-bareng, timbulkan solidarity, ya, sinergi, solidaritas, ya kan? Ada 3S. Kalau menurut saya pada saat pandemi ini ada 3S. Pertama bicara tentang bicara tentang sense. Sense itu adalah bicara tentang kita punya rasa, ya kita punya rasa, kita punya pemikiran, kita punya feeling gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat pariwisata ini semakin menggema, survive gitu ya. Sense. Terus kedua itu solidarity. Kita jangan sense-nya sendiri-sendiri, jangan. Tapi ada bangun solidaritas, saling bantu. Desa wisata A bantu desa wisata B, travel 1 bantu travel A, restoran A bantu, saling bantu. Pogdarus A, Pogdarus B, saling bantu semuanya. Pelaku industri saling bantu. Hotel 1, hotel A, ya semuanya saling bantu, ya. Itu sense solidarity. Baru kita bicara tentang yang namanya survival. Ya, survival itu artinya kita punya daya tahan, gitu ya. Kita punya daya tahan, kita punya bisa berjuang, kita sama-sama. Jadi kalau kita sudah punya 3S ini, baru kita bicara tentang yang namanya semangat kita untuk bisa kita tumbuh dan bisa berjuang di tengah pandemi ini gitu. Aku suka semangat abang, serius. Ini luar biasa. Ini vibrasinya sangat luar biasa. Tapi bagaimana jika gagasan ini tidak diterima sama pemangku kebijakan, pemangku jabatan? Maksudnya kayak, kita punya progres sendiri nih. Ya. Jadi bagaimana ini bisa terjadi kira-kira? Kalau hal-hal seperti tadi tidak diindahkan oleh para pemegang kebijakan, ya kita gedor lah, kita komunikasi dor gitu dong. Ya masa dia kita gedor dong. Ini topan asli ini. Kita gedor ya Pak. Izin Pak, masa sih Bapak nggak mau peduli sama masyarakatnya? Masa sih Bapak nggak peduli sama pariwisata kita, ya kan? Ya gedor. Jujur, semua ini kan tergantung anggaran.
Ini ada anggarannya nggak untuk berbuat seperti ini? Contoh kayak desa wisata jujur. Aku kemarin Bang sempat kecewa berat soal desa wisata dan total anggaran sekian. Itu cuma beli bambu pasangan itu, aduh, nggak habis pikir gitu. Desa yang benar-benar tidak ada basic pariwisata sama sekali, tidak ada value untuk dijual ke wisatawan, itu dijadikan tempat wisata. Itu jadi pertanyaan berat. Ini kenapa? Ada apa ini gitu? Apakah orang yang megangnya tepat atau memang tepat sasaran kah atau memang ini bias gitu? Abang melihat itu nggak? Gini, membangun desa wisata itu tidak hanya berbicara tentang materi gitu ya, tidak bicara tentang hanya sebatas kepada anggaran atau apa gitu ya, tidak sebatas itu. Malah justru sebenarnya desa wisata itu bisa kekuatannya ada di komunitas, kekuatannya ada di kekuatannya ada di penduduknya, di masyarakatnya gitu. Yang selama ini memang secara alami mereka sudah memiliki kekuatan itu gitu. Ya. Nah, kalau ada program-program daripada pemerintah, dia jangan langsung dilepas, tapi dilakukan pendampingan. Itu yang paling penting. Misalnya desa wisata A, dilakukan pendampingan oleh pemerintah, oleh Pokdarwis misalnya bersama perangkat desa yang ada, perangkat dinas pariwisata, pendampingan secara serius untuk mereka bisa memanfaatkan anggaran-anggaran terkait pembangunan desa wisata itu secara maksimal. Jadi dia tepat sasaran, marketnya tepat, produknya tepat, layanannya pun bisa ditingkatkan. Seperti itu kira-kira. Iya, itu dia. Makanya sama seperti kemarin daerah Keranjangkong ya, Bang. Jujur aku tuh masih belum ketemu apa sense yang bisa dijual ketika kita bawa tamu ke sana. Kalau Skarbila masih masuk akal. Mereka tuh pandai emas, pandai besi ada di situ. Ini kalau Keranjangkong nih, Keranjangkong sempat jadi kota wisata kemarin soalnya. Nah, saya nggak tahu tuh kalau masalah itu. Artinya saya tahu. Artinya gini, pariwisata itu link to any business. Pariwisata itu punya banyak turunan-turunan di bawahnya. Ya, salah satunya adalah aircraft. Ya, tidak mesti harus alam. Tidak mesti harus budaya gitu. Kerajinan juga bisa. Kerajinan juga bisa. Terus kuliner juga bisa, ya kan? Semua hal. Nah, sekarang ini tergantung, makanya saya bilang, peran daripada pemimpin daerah, peran daripada pemimpin desa, peran daripada pemimpin lingkungan, gitu, kepala lingkungan, kepala desa sampai yang paling atas gubernurnya itu sangat berpengaruh untuk mengatur kebijakan daripada daerah yang menjadi kekuasaannya, ya tempat mereka mendapatkan amanah begitu. Nah sekarang kalau memang mereka concern terhadap dunia pariwisata, parekraf gitu, ya fokus di situ, lihat itu, bukan hanya sekedar bahwa dengan kepentingan sesaat pragmatis gitu, karena tidak bisa dibuat secara instan. Dia harus memang tumbuh dari gaya hidup masyarakatnya, begitu ya. Jadi dia tidak bisa untuk dikarbit gitu, nggak bisa. Ya desa wisata itu tumbuh karena memang masyarakatnya memiliki lifestyle seperti yang memang diharapkan. Habitnya juga memang dasar. Iya, habitnya sudah seperti itu. Nah, yang aku lihat tuh malah mereka dikarbitin, Bang. Ya itu. Maksud saya, ketika dia dikarbitin, dia jadinya instan. Ketika dia jadi instan, dia tidak sustain. Dia tidak sustain. Nah itu makanya. Oleh karena itu, saya mengharapkan desa-desa wisata yang saat ini memang fokus kepada desa wisata, pastikan bahwa ketika program itu diberikan, ada pendampingan. Terus yang kedua adalah memastikan bahwa konsep-konsep itu bisa berjalan dan sustain bagi kemaslahatan di masyarakat di desa itu, gitu. Dan berarti butuh konsistensi, berarti butuh pengawasan yang cukup ketat dong soal itu. Ya, pengawasan yang konsisten. Artinya apa roadmap desa wisata daripada desa itu? Betul. Ya, apa roadmapnya? Saya mau bangun nanti desa saya menjadi desa tenun. Ya udah, fokuslah kepada tenun. Betul. Desa saya menjadi desa nelayan, marine tourism. Ya udah fokus di marine tourism misalnya. Sekarang seperti Banyumulak kita lihat sekarang, mereka tuh benar-benar drop, bisa dikatakan mati suri. Apa tanggung jawab pemerintah yang selama ini saya belum tahu ya terhadap pengrajin di sana? Karena benar-benar kayak berubah drastis gitu loh. Mulai daerah mereka mulai sepi banget. Betul. Saya pikir itu banyak daerah-daerah di tempat kita yang dulu menjadi tempat-tempat yang favorit ya. Salah satunya adalah Banyumulak. Itu memang menjadi PR daripada pemerintah. Ya, dan juga kita harus dorong UKM industri yang aircraft yang ada di sana untuk kita memberikan insentif, akses, dan termasuk juga bagaimana konsep-konsep strategik daripada promosi itu dilakukan, begitu ya, peningkatan kualitas daripada produk yang di sana ya. Ini memang tidak mudah ya. Dulu juga kita sempat cukli booming. Iya benar. Cukli booming dan sekarang pun juga lagi sedang jatuh gitu ya. Nah oleh karena itu hal-hal seperti ini yang menjadi concern kita. Ya kita mulailah sekarang ini dari lingkungan kita sendiri. Misalnya pemerintah daerah sudah concern terkait daripada industri-industri kecil, industri-industri
pariwisata yang ada di daerah itu. Ya, Banyumulak menjadi concernnya, Cukli juga jadi concernnya, Mutiara. Nah, itu hal-hal seperti itu tidak boleh ditinggalkan gitu. Bayangkan, see, that's why I love you guys. Waduh, I love you more. Because of how different you think. Itu yang sangat luar biasa. Berpikir berbeda. Dan ini sudah disampaikan di mana saja ide ini? Ya, nanti di banyak pertemuan saya sampaikan. Ya, artinya ide ini tidak berhenti di kepala saya, ide ini tidak berhenti di laptop saya. Saya sampaikan.